Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat bertemu kembali pada acara rutin bulanan kita hari ini, Rabu 27 April 2022, dengan topik kegiatan Forum Diskusi Kurikulum Pembelajaran, yaitu praktik baik atau best practice perkuliahan minor. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Lembaga Pengembangan dan Kreativitas Akademik, Bapak Dr. Bernard Renaldi Suteja, Eskom Mkom, serta Bapak Ibu Dekan Fakultas dan Program Studi yang telah hadir pada saat ini. Terima kasih banyak sudah hadir meluangkan waktunya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu dalam doa pembuka yang akan dipimpin oleh Saudara Rama. Silakan kepada Saudara Rama. Terima kasih Bu Priska. Selamat pagi Bapak Ibu. Doa pembuka ini akan saya pimpin dalam iman Kristiani, yang lain dapat mengikuti. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami di sini. Kalau sebentar kami akan melakukan forum diskusi kurikulum, Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Rama. Baik Bapak Ibu, saya akan langsung membacakan beberapa segmen diskusi kita hari ini sebagai berikut. Yang pertama, nanti acara akan dibuka oleh Bapak Imam Cahyowibowo, SEMA, lalu akan ada sharing materi dan nanti diskusi tanya jawab kita hari ini akan dipandu oleh moderator Bapak Yohanes Hermanto Sirait, SHLLM. Materi pertama dari narasumber kita hari ini yaitu mengenai transformasi mata kuliah minor 8 SKS di kurikulum lama menjadi paket minor 20 SKS di kurikulum KKNI dan MBKM 2020 FSRD. Nanti akan dibawakan oleh Ibu Isabella Istipraya Andreas, SDS MDS. Lalu materi kedua akan dipaparkan oleh Ibu Verlina Sugata STMT mengenai metode penyusunan paket minor di program studi arsitektur. Demikian Bapak Ibu segmen diskusi kita. Untuk acara selanjutnya langsung saja akan saya serahkan kepada moderator Bapak Yohanes Sirait. Waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Priscilla dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini mohon izin saya untuk memimpin sebagai moderator dalam forum diskusi pagi ini. Sebelumnya saya akan bawakan sedikit pengantar diskusi atau forum diskusi kita pada hari ini. Di Bapak Ibu sekalian, sejak diluncurkannya program MBKM, terjadi perubahan yang radikal dalam pembelajaran di kampus-kampus perguruan tinggi di Indonesia. Sebelumnya, perguruan tinggi menjadi sebuah menara gading, di mana para insan yang ada di dalamnya terpisah dengan dunia nyata yang telah berkembang sedemikian pesatnya. Sehingga tidak mengherankan ketika para lulusan dari perguruan-perguruan tinggi tersebut, ketika diterjunkan di dunia nyata, seolah gagap dengan apa yang telah terjadi di dunia nyata. Apa yang dipelajarinya selama ini seolah tidak relevan dengan keadaan yang sebenarnya. Melalui program MBKM ini, pemerintah berupaya mendekatkan dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Mengacu kepada hal tersebut, maka kita akan melakukan beberapa diskusi. Karena itu kita mengundang dua narasumber. Untuk yang pertama, kami akan undang terlebih dahulu Ibu Isabella Istipraya Andreas. Selamat pagi, Bu. Halo, selamat pagi, Pak. Pagi, Bu Isabel ya. Kalau nggak salah kemarin kita chat-chatan, Bu, yang ngobrolin tentang minor juga, Bu ya. Salah satunya. Ya, baik. Mempersingkat waktu saja, Bu. Langsung saja saya serahkan kepada Ibu. Nanti tanya jawab setelah kita gabung saja setelah pembicara kedua juga menyampaikan materi. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih Pak Yohanes dan selamat pagi buat rekan-rekan semua. Memang seperti menyambung yang tadi Pak Yohanes bilang bahwa dengan adanya MBKM ini ya banyak hal yang berubah ya. Makanya kalau membahas tentang kurikulum tuh bisa terus-terusan. Kayak kemarin juga sempat ngobrol juga ya sama Pak Yohanes tentang mata kuliah inovatif dan bahkan di prodi-prodi kami di Fakultas Seni Rupa dan Desain juga yang kalau zaman dulu kan kalau review kurikulum tuh nggak sampai seintensif sekarang gitu ya. Kalau sekarang tuh bisa
lebih dari sebulan sekali gitu ya. Dan kebetulan di FSRD sendiri, karena belajar dari pengalaman semester-semester lalu bahwa wah ternyata dari biasanya kan kami bikin misalnya perwalian 4 tuh jadi ajang untuk sosialisasi. Mau ngambil apa nih di semester depan gitu ya, terus finalisasinya di perwalian 1. Ternyata kalau sekarang-sekarang hal tersebut harus maju gitu ya, dari perwalian 3, sehingga prodi-prodi kami kemarin ini masih intensif tiap minggu ketemuan, ngobrolin paket minor dan MBKM lain yang skema MBKM lain yang mau ditawarkan, karena kalau kita cuma share aja, anak-anak biasanya bingung gitu ya. Jadi kami cari banyak strategi untuk membuat paket-paket ini menarik gitu. Nah, hari ini saya mau cerita dari FSRD seperti apa transformasinya, karena kebetulan kalau FSRD sendiri sudah bisa dibilang sudah pernah menjalankan minor ini sendiri dari zaman dulu gitu ya, bahkan sebelum diminta atau dicanangkan gitu ya oleh universitas. Cuma memang bedanya kalau dulu itu kami sifatnya masih minornya tuh masih yang sedikit gitu ya, nggak yang 20 SKS. Tapi waktu dulu itu masih awalnya 6 SKS saja, kemudian berlanjut jadi 20. 20. Nah, ini saya mau sharing, jadi nggak banyak-banyak, lebih sebagai pengalaman aja, berbagi pengalaman. Jadi pada awalnya FSRD itu dulunya kan memang bermula dari prodinya D3 dulu ya, kemudian akhirnya berkembang banyak S1-nya, namun di situ juga kami melihat bahwa yang namanya interdisiplin dan kolaborasi itu penting banget gitu. Jadi memang sejak awal mulanya banyak sekali kegiatan gabungan, bahkan mata kuliah yang bisa diambil lintas prodi, dan memang awalnya kami buat itu hanya 2 mata kuliah saja gitu ya, dari 1 semester 3 SKS, kemudian semester berikutnya 3 SKS. Gitu. Karena kami lihat bahwa studi dan desain itu justru makin berkembang kalau beririsan dengan bidang ilmu lain gitu. Ketika dia diam aja, nggak dikolaborasikan, maka jadi biasa aja gitu ya, nggak berkembang. Nah, kalau misalnya dahulu itu mata kuliah minor itu sifatnya diwajibkan, khususnya untuk yang program sarjana, karena ada 2 kali gitu ya, jadi total 6 SKS awalnya nih. Kemudian kalau misalnya mata kuliah elektif dari prodi lain juga bisa diambil sejauh mata kuliah itu dibuka, tapi sifatnya bebas gitu ya. Dan waktu dulu itu masih menggunakan kodenya fakultas gitu. Nah sekarang ketika minor-minor ini sudah masuk juga ke dalam kurikulum baru, kami membuat beberapa perubahan, misalnya aja kalau misalnya mahasiswa kan ada juga ya yang masih belum ngambil skema MBKM. Nah, bagi mereka mata kuliah minor itu dimasukkannya sebagai salah satu bagian dari mata kuliah elektif mereka, karena memang di struktur kurikulum kami ada slotnya gitu ya untuk mata kuliah elektif. Nah, mata kuliah elektif ini bisa diambil oleh mereka. Namun bagi mahasiswa yang mengambil MBKM, kami mengajak juga mereka untuk mengambil paket minor ini, mempertimbangkan ini untuk dimasukkan sebagai skema pertukaran pelajar internal juga gitu. Jadi sekali tepuk 2 lalat dapat gitu ya. Skema pertukarannya dapat, kemudian paket minornya juga dapat gitu. Nah, kodenya sendiri secara administratif, soalnya kalau MBKM tuh agak rumit administrasinya gitu ya. Nah, saat ini sih kami menggunakan kode mata kuliahnya itu dari prodi penyelenggaranya gitu. Dan itu dimasukkan ke SK kurikulum masing-masing prodi yang hendak menawarkan mata kuliah atau paket tersebut ke mahasiswanya. Nah, jadi ini
transformasinya dari mata kuliah menjadi paket gitu ya. Dari yang awalnya dulu 2 kali 3 SKS, kemudian jadi 2 kali 4 SKS, kemudian kami kembangkan jadi paket minor 20 SKS. Nah, ini yang terjadi juga. Jadi ini per 5 tahun kalau kami ada perubahan kurikulumnya. Ini yang dulu yang 2 kali 3 SKS ya. Jadi biasanya di semester 4 dan 5 ada dari 4 prodi. Waktu dulu soalnya ada 4 prodi, arsitektur belum ada gitu ya. D3 masih ikut. Kemudian yang di 2015 kita kembali mengadakan perubahan kurikulum, dan di 2017-nya kan ada revisi KKNI itu ya. Tapi sebenarnya kontennya sih sama-sama aja. Mata kuliahnya ada dengan total 4 SKS masing-masingnya dan masih tetap di semester-semester itu tadi gitu ya. Nah, lalu ketika masuk ke 2020, kurikulum KKN MKM ini, awalnya kami karena dulunya belum tahu bahwa 20 SKS itu harus benar-benar satu semester sekaligus gitu ya. Jadi di awal-awal kami masih menggunakan cara lama gitu ya, minornya dipisah di 2 semester gitu. Nah, cuma karena ternyata, pas pelaporan itu harus 20 SKS-nya langsung tuh dalam 1 semester, jadinya kami juga mencoba mengubah itu, dan sekarang sedang diatur, udah lumayan pasti sih ya, tinggal adendum SK-nya. Dari yang dulunya kepisah itu menjadi kegabung gitu ya, dalam 1 semester itu bisa ambil paket minor 20 SKS. Dan lumayan banyak sih Bapak Ibu, total itu ada 17 paket gitu. Mungkin pada kaget juga dengan jumlahnya, tapi memang kebetulan ini dibagi sih, ada paket yang dibukanya di semester ganjil, ada yang di genap gitu. Jadi kami coba juga mencari cara bagaimana supaya BKD dosen juga terpenuhi, kemudian nggak kurang dosen juga, karena memang pembukaan kelas di FSRD itu kelasnya kecil-kecil sengaja gitu ya, biar asistensinya bisa intensif gitu. Jadi kalau misalnya strategi untuk buka kelasnya juga kami coba pikirkan. Jadi ada paket-paket minor ini kebanyakan sih bisa diikuti berbarengan antara mahasiswa prodi lain dengan mahasiswa prodi yang menyelenggarakan gitu ya. Jadi mereka tuh bareng-bareng, sebagian besar seperti itu gitu ya, bareng-bareng di dalam mata kuliahnya dengan mahasiswa prodi penyelenggara. Gitu. Nah, di seni murni ada 2, di interior ada 3 paket, kemudian di DKV ada 10. Ini banyak banget karena memang di DKV itu punya banyak konsentrasi juga gitu ya. Jadi makanya paketnya juga banyak. Ada paket yang sifatnya basic, ada juga yang paketnya itu sudah sesuai dengan konsentrasi tertentu gitu. Kemudian arsitektur ada 2. Nah, di dalam tahap yang pembuatan kurikulum 2020 itu sebenarnya ya banyak jungkir baliknya sih Bapak Ibu, karena ya banyak peraturan dari Diktinya juga kan yang kita baru tahu belakangan dan seterusnya. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan pada awalnya di tahap pertama, karena asumsi kami bisa digabung nih mata kuliah pertukaran pelajarnya di semester sekian total 20 gitu ya. Awalnya kan kita nggak tahu ya bahwa ternyata pada saat pelaporan tuh harus gabung gitu. Jadi awalnya masih kurang tepat nih pembuatan kurikulumnya kami, jadi masih seperti ini. Nah, kemudian berikutnya setelah makin tahu apa yang harus dilakukan, kami mencoba membuat paket juga gitu ya, selain yang tadi udah dibikin, yang kepisah itu, kami juga mikir kayaknya perlu juga mata kuliah prodi lain yang membantu untuk prodi kami bareng
mengembangkan satu konsentrasi gitu ya, atau satu keahlian gitu. Sehingga kami sempat bikin skema-skema yang pertukaran, tapi itu campuran dari banyak prodi di luar prodi sendiri gitu ya. Jadi misalnya interior, ngambil mata kuliahnya tuh dari DKV tambah fakultas bisnis tambah apa misalnya ya. Kami coba cari mana yang mendukung CPL, terus dibikin paketnya gitu. Coba memang itu masih belum diberikan pada mahasiswa karena kami masih meramu gitu ya. Dan ternyata kan kemarin ini ada tambahan lagi untuk membuat paket pertukaran pelajar yang harus satu paket itu dari satu prodi, nggak bisa campur-campur gitu ya, supaya nanti bisa masuk transkrip juga. Jadinya kami susun paket semacam itu, dan karena banyak banget, jadi memang untuk sementara waktu kami fokusnya kalau untuk semester ganjil depan ya nawarinya yang paket yang seperti ini dulu gitu ya. Jadi paket pertukaran yang campur sari seperti ini masih ada, tapi belum kami lengkapi lebih lanjut gitu ya, karena masih penyusunan. Nah, kemudian selain itu kami juga mengatur penempatan semester pelaksanaan mata kuliah minor bagi yang ini gitu ya, yang sudah terlanjur berjalan gitu. Kami atur-atur supaya mahasiswa juga bisa memilih, andai kata mereka itu nggak ngambil MBKM, nah mereka bisa ngambil mata kuliah minor ini di semester yang tepat, tapi nggak bikin bingung TU juga gitu ya, karena kebanyakan pas pengalaman kami tuh kadang yang saking banyaknya alternatif, TU juga jadi bingung gitu ya. Makanya kami coba atur gimana caranya biar TU-nya juga gak bingung. Oh ya udah, salah satu caranya ya udah mata kuliah minornya sekalian deh dipisah, dipindah ke semester lain sehingga TU-nya juga nanti lebih mudah memilah gitu ya. Oh ini yang anak paket, oh ini yang bukan MBKM gitu. Nah yang berikutnya yang masih akan kami lakukan adalah mengajukan adendum SK. Ini kalau sudah ada kepastian dari mata kuliah inovatif yang kemarin-kemarin ini sempat disampaikan juga ya, gitu supaya nggak berulang-ulang adendum, karena memang terus terang sejak awal adanya MBKM juga kami melihat ini pasti bakal sering adendum nih, karena kadang-kadang ada peraturan tertentu dari Dikti atau apa yang menyebabkan kita harus membuat penyesuaian, atau mungkin gara-gara administrasi tertentu gitu. Nah, jadi supaya nggak sering-sering, makanya saat ini kami masih hold dulu, tapi dalam waktu dekat diajukan supaya pada saat mahasiswa mau perwalian 1 yang final, sebelum semester ganjil, mereka bisa masukin gitu ya, karena sudah tercatat di SAT Core juga. Gitu. Nah, ini beberapa mata kuliah minor yang dulunya ditawarkan pada mahasiswa di angkatan lama gitu ya. Ini yang kurikulum lama tuh seperti ini. Jadi masing-masing cuma 4 SKS saja di semester 4, kemudian semester 5. Jadi misalnya kalau mahasiswanya ngambil mata kuliah minor desain busana dan mode alias fashion, nah semester 5-nya juga dia harus melanjutkan gitu, jadi harus satu paket seperti itu. Nah, supaya lebih kebayang Bapak Ibu, kita akan coba lihat dulu satu video yang mau memperlihatkan contoh dari karya mahasiswa yang mengambil minor di semester lalu ya, yang kurikulum lama. Saya persilahkan ke host untuk menampilkan.
Ya, Bapak Ibu, itu gambaran dari proyek-proyek yang dibuat pada saat minor. Jadi kalau misalnya kita kenal Fakultas Seni Rupa dan Desain, mungkin awalnya asumsi kita, oh mirip-mirip semua, padahal di dalamnya sih banyak sekali ya cabang-cabangnya. Jadi seperti tadi ada contoh anak interior, ngambil minornya desain komunikasi visual, kemudian ada yang mahasiswa DKV ngambil fashion, atau ngambil seni murni, dan sebagainya. Dan dengan skill tambahan semacam itu, mereka jadi bisa makin memperluas kemungkinan pada saat berwirausaha dan berprofesi juga gitu ya. Dan untuk masa depan nanti kan pasti banyak sekali profesi-profesi baru yang bermunculan yang kita juga nggak tahu bakal apa. Nah, jadi dengan paket-paket minor yang ada, itu bisa membuat mereka lebih mampu untuk buka hal-hal baru gitu ya, mencoba hal-hal baru. Nah, pada saat ini di fakultas kami lagi proses juga untuk bikin media sosialisasi yang menarik juga buat mahasiswa-mahasiswa, supaya mereka nggak cuma lihat list daftar mata kuliah gitu ya, supaya lebih kebayang. Makanya itu di kami ada tim magang juga yang lagi mencoba mengarrange itu beserta para koordinator skema maupun minor ya, untuk mengolah supaya nanti mahasiswa bisa lebih tahu informasi lebih banyak gitu. Nah, kalau untuk kurikulum baru yang 2020 ini ada banyak sekali paket ya, paket minor. Jadi misalnya minor seni murninya ada ganjil genap, terus desain interior juga seperti itu, arsitektur juga. Ada yang dibukanya seperti interior tuh, ada yang dibukanya ganjil ya, genap ya, tapi ada yang lain hanya di salah satu semester gitu. Nah, kemudian yang DKV di ganjil ada 5, kemudian di genap juga ada 5, dan ini banyak itu karena ada banyak konsentrasinya juga gitu ya. Kalau misalnya ada yang bingung gitu ya, oh saya belum tahu nih mau fokusnya kemana, mereka bisa ngambil paket yang minor dasar gitu ya. Kalau di ganjil ngambil yang ini, genap ngambil yang ini. Nah, ini saya kasih lihat secara cepat saja beberapa contoh dari paket yang ditawarkan. Jadi kalau misalnya seni murni ada 2, ini mata kuliahnya sebenarnya antara yang dibuka di genap maupun di ganjil ada yang samanya gitu ya, walaupun ada juga yang bedanya. Kemudian kalau di interior seperti ini, jadi ada beberapa mata kuliah yang sama, biasanya yang basic-basic gitu ya, kayak contoh di sini ada 3 ya, 3 yang sama. Minornya sendiri, kemudian sejarahnya, kemudian pengantar. Gitu. Kemudian ini contoh yang dari desain komunikasi visual, dan ada beberapa catatan buat para pesertanya gitu ya, karena paket-paket ini dibuka tidak hanya untuk mahasiswa
Fakultas Seni Rupa dan Desain non-DKV, tapi dibuka juga untuk mahasiswa prodi lain gitu. Karena ini juga berlaku sih dengan paket-paket minor yang tadi ditawarkan ya. Jadi prodi-prodi lain, baik seni rupa maupun tidak, itu bisa ambil. Kemudian kalau misalnya kami melihat bahwa mahasiswanya harus punya skill khusus, nah kami ada catatan tersendiri gitu ya, supaya mahasiswa yang masuk punya skill teknis tertentu yang dibutuhkan di minor tersebut. Dan ini kami tawarkan juga ke orang-orang dari universitas lain gitu. Jadi paket pertukaran pelajar yang eksternal pun kami tawarkan seperti ini. Oke, mungkin itu gambaran dari FSRD secara keseluruhan, dan mungkin nanti pas diskusi kita bisa juga ngobrol-ngobrol tentang hal-hal ini, karena memang pada saat pelaksanaan kami melihat bahwa tim review kurikulum sendiri memang akan berbeda ya cara kerjanya dibandingkan pada zaman dulu belum MBKM. Jadi ini terus-terusan gitu ya, sepanjang semester, sepanjang tahun, bahkan bisa jadi menjelang perwalian tertentu ketika ada paket tertentu yang berubah, atau yang lebih sering lagi itu yang skema lain ya. Skema-skema lain mungkin banyak dalam artian skema tertentu ada proyek baru apa, nah kayak gitu-gitu kan suka terjadi ya. Jadi koordinasi ini sangat penting di tim kurikulum bersama, dan karena setiap prodi itu punya keunikan sendiri, jadinya kita sering berdiskusi gitu. Jadi misalnya prodi tertentu, asosiasi prodinya bagus banget nih, bisa memberikan inputnya banyak dan udah MBKM-nya sampai jauh gitu ya. Prodi lain ada yang bahkan asosiasinya aja nggak ada misalnya. Nah, dengan adanya koordinasi intensif kita jadi bisa saling tahu. Atau misalnya ada prodi tertentu pernah mengalami proses administrasi tertentu pada saat membuat laporan atau apa gitu ya, terus sharing-sharing, terus jadi kita sama-sama saling tahu gitu. Memang di dalam pelaksanaan ini banyak tantangannya, ngurusin adendumnya, kemudian nanti kode mata kuliahnya, kemudian pas pelaporan juga ada proses tersendiri, terus ada juga karena ada perbedaan vokasi dan akademik, makanya untuk paket minor ini saat ini kami belum masukin yang vokasi ya, yang D3 fashion, karena masih ada proses lain juga yang dilakukan. Kemudian selain itu, kami juga ada proses untuk memastikan apakah CPL prodi dengan paket minor yang ditawarkan oleh prodi lain tuh bisa agak sinkron gitu ya. Jadi khususnya mungkin yang dari luar FSRD ya, yang biasanya kami lebih lihat lagi. Kalau misalnya paketnya lumayan mendukung, itu kami tawarkan juga ke mahasiswa. Oke. Kemudian yang menjadi tantangan juga di dalam proses kami membuat paket-paket minor itu tadi sih, persiapan untuk perwalian dan sosialisasi. Karena memang saking banyaknya tawaran atau pilihan, tentu kita harus bikin sesuatu yang menarik. Dan itu sebabnya kalau Bapak Ibu perhatikan di paket-paket yang kami buat, ini kami berikan nama-nama khusus gitu ya. Kayak misalnya minor arsitektur, kita nggak nyebutnya minor arsitektur gitu ya, tapi ada namanya lagi gitu, property developer, digital arsitektur gitu. Kemudian di yang lain-lain juga demikian gitu ya, ada clothing brand, character design, jadi spesifik minor-minornya itu, sehingga pada saat nanti kami bikin infografik atau video-video sosialisasi semacam itu, ada beberapa hal yang bisa ditambahkan gitu ya, sesuai dengan si nama-nama ini juga gitu. Dan ada beberapa contoh karya yang dari mata kuliah
mahasiswa yang sesuai juga rencananya akan kami tampilkan juga supaya orang-orang bisa lihat gitu ya, apa sih hasilnya gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kalau dari saya, terima kasih buat kesempatannya untuk berbagi. Saya kembalikan kepada Pak Yohanes. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Isabella. Ada beberapa hal yang saya coba garis bawahi ya, supaya kemudian menjadi pengingat diskusi ini juga menjadi penting nantinya setelah pembicara kedua juga menyampaikan materi. Jadi memang kalau praktik di FSRD minor itu sudah dilakukan semester sebelumnya, namun belum pernah yang sampai dengan 20 SKS, Bu ya. Tentu ini jadi tantangan tersendiri. Kemudian untuk mensiasati kesulitan ya dalam hal administrasi, penempatan semester minor itu dipindah ya, jadi mempermudah administrasi di tata usaha. Kemudian mengandalkan adendum SK untuk mengantisipasi setiap perubahan-perubahan tertentu, misalnya terkait dengan mata kuliah inovatif. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan atau mensinergikan CPL tiap prodi terkait dengan program atau paket minor. Nah, ini memang salah satu yang saya juga sebagai bagian dari LPKA cukup perhatikan ya Bapak Ibu, karena memang ada beberapa prodi yang dalam pembuatan CPL-nya itu berbeda. Sebagai contoh, ada prodi yang semua CPL sikapnya itu dimasukkan misalnya 1-10 tambahan CPL ke-11 yang versinya Maranatha. Tapi ada juga prodi tertentu yang hanya memasukkan 3 misalnya dari 11 CPL tadi. Artinya kan praktik-praktik yang berbeda ini juga akan menimbulkan perbedaan nanti ya, perbedaan bagaimana ketika kita mensinergikan CPL antar tiap prodi tadi. Ini mungkin perlu digarisbawahi juga. Lalu catatan terakhir tadi adalah minor untuk vokasi itu belum dimasukkan Bu ya, karena agak berbeda antara vokasi dengan program sarjana. Mungkin seperti itu yang bisa saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Ibu Isabella. Selanjutnya kita akan masuk kepada pemaparan yang kedua dari Ibu Verlina Sugata. Bu Verlina sudah terhubung di Zoom-nya Ibu. Ya, selamat pagi Pak Yohanes dan teman-teman. Baik, pagi Ibu. Kalau gitu langsung saja Ibu, waktu dan layarnya saya berikan kepada Ibu Verlina. Terima kasih. Baik Pak, saya izin untuk share. Oke. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih untuk panitia dari LPKA untuk kesempatannya. Mungkin saya menyambung saja dari Bu Isabella, apa yang kami lakukan di program studi, khususnya di program studi arsitektur, terkait kesepakatan dari fakultas mengubah tadi yang minor yang awalnya 2 kali 4 SKS menjadi 20 SKS dan juga diklaim nantinya sebagai MBKM pertukaran pelajar. Jadi inilah kenapa dipaketkan menjadi 20 SKS. Nah, sebelumnya saya coba melakukan pendekatan justru dari luar, gitu ya, dari luar. Jadi kami memulai pendekatan tentang apa yang orang pikir tentang arsitek, ya. Makanya kalau kita lihat di dunia sosmed, banyak meme seperti ini gitu ya. Banyak sekali meme tentang arsitek atau arsitektur yang ya untuk guyon ya Bapak Ibu. Tapi banyak orang nggak paham. Mereka tahu arsitek itu bangunan gitu ya, taunya seperti itu. Tapi sebenarnya apa sih yang kita lakukan itu sebenarnya tidak semua orang paham ya. Makanya banyak meme seperti ini kalau teman-teman pikir oh berarti jago gambar ya kan gitu ya, kalau kuliah arsitektur berarti jago gambar, padahal tidak juga. Buktinya di Maranatha juga kita masuk arsitektur tanpa teks gambar gitu ya. Nah, namun di dunianya itu sendiri sebenarnya ini tapi kalau ini nyambung dari sini ya Bapak. Apa yang sebenarnya arsitek lakukan gitu ya, katanya ya setiap hari ya bahkan liburan pun katanya ya arsitek kerjanya menggambar gitu ya, itu tanggapan orang-orang dari luar. Nah tapi sebenarnya di peta gitu ya, kalau saya boleh bilang ini peta,
di peta karirnya arsitek, kita nggak bilang arsitek tapi arsitektural ya, banyak sekali yang mendampingi bukan hanya arsitek gitu ya. Jadi belajar arsitektur bukan hanya jadi arsitek, yang dalam artian arsitek ini firm atau biro gitu ya, mendirikan firma arsitektur atau sebuah biro arsitektur. Nah, ada 4 sumbu gitu ya. Jadi kalau arsitektur ini ditarik ke desain gitu ya, dia juga bisa jadi lighting designer, dia bisa jadi interior designer karena kami juga belajar interior gitu. Tapi kalau dia ditarik ke rural atau urban gitu ya, dia juga bisa jadi urban designer gitu ya. Saya sendiri konsentrasinya memang di urban designer. Bahkan kalau ditarik agak jauh, urbannya agak ke bawah gitu ya, tapi mendekati desain, bisa saja menjadi filmmaker gitu ya. Banyak juga entah itu sutradara, entah itu produser film yang base-nya dari arsitektur. Lalu kalau kita tarik ke bidang building gitu ya, itu juga bisa, arsitek ini bisa berubah bentuk jadi macam-macam ya, bisa jadi general contractor gitu ya, ini yang paling umum. Atau kalau bekerja di perusahaan bisa jadi site manager ya, construction manager dan lain sebagainya. Namun kalau kita tarik di sisi satunya lagi, ini bisa menjadi developer ya. Jadi sebenarnya dari peta karirnya gitu ya, banyak sekali perwujudan lulusan arsitektur gitu ya, yang bukan hanya jadi arsitek ya. Bahkan di data dari Aptarinya sendiri, lulusan arsitektur di Indonesia yang jadi arsitek itu sebenarnya hanya 20%. Jadi 80%-nya ini justru yang tersebar di titik-titik ini gitu ya, bukan jadi arsitek. Nah, tadi Bu Isabella sudah singgung tentang apa sih yang akan kita persiapkan sebagai pengajar justru untuk masa depan mahasiswa gitu ya. Di era sekarang ini justru kita memang suka atau nggak suka, kita sadar atau nggak sadar, kita harus mempersiapkan teman-teman mahasiswa ini ke profesi yang belum ada mungkin sekarang, gitu ya, karena dunianya berubah begitu cepat. Makanya kalau sekarang banyak profesi-profesi baru, itu juga terjadi sebenarnya di dunia arsitektur, gitu ya. Jadi makanya ada content creator kalau anak sekarang gitu ya. Nah itu adalah profesi baru yang dulu mungkin kita waktu SD nggak akan punya cita-cita seperti jadi content creator, tapi anak SD sekarang mungkin punya cita-cita seperti itu. Nah, di kampus juga, jadi anak-anak yang lulus sekarang, ke depannya mereka jadi apa, itu juga kita mungkin tidak tahu ada profesi apa yang baru di depan. Namun yang kita persiapkan adalah biasnya gitu ya, sinarnya itu sampai kemana. Nah ini katanya dunia sekarang, jadi saya ngambil dari source-nya Asosiasi Program Studi Arsitektur Indonesia, bahwa arsitektur ini memang elastis gitu ya, elastisnya bisa ke arah mana saja gitu ya. Yang pertama pasti arts and creativity. Nah ini memang teman-teman di FSRD itu memang teman-teman kami juga gitu ya, karena ya arsitektur juga berhubungan dengan arts and creativity. Tapi kalau kita tarik ke information dan teknologi gitu ya, arsitektur ini juga ada gitu ya, nyambung gitu ya. Sekarang arsitek jarang yang punya meja besar-besar dan bikin gambar di kertas A1 atau A0 dengan rapido dan penggaris gitu ya, tapi semuanya sudah memakai aplikasi dan software gitu ya. Nah oleh karena itu ini tidak terelakkan juga buat kami. Kalau ditarik ke bidang bisnis dan entrepreneur, itu juga banyak profesi-profesi yang justru bermunculan dari situ ya. Jadi kita bisa jadi building assessment, bisa jadi building appraisal gitu ya. Makanya ada teman-teman yang bekerja di bank gitu ya, menjadi building appraiser, tapi itu adalah arsitek gitu ya. Sebenarnya arsitek karena dia harus bisa membaca gambar arsitektur gitu ya untuk menghitungnya. Tapi dihubungkan dengan nilai ekonomi bangunan. Nah,
kalau ditarik ke bidang lain seperti science, social, culture atau environment, itu juga kita masih ada irisannya lagi gitu ya. Seperti misalnya sekarang lagi tren kan kayak green design consultant gitu ya, nih ada dosen kita yang sudah sertifikasi tentang green design juga. Atau ada arsitek yang khusus memang untuk membangun rumah sakit, itu sekarang sangat spesifik gitu ya, membangun rumah sakit. Itu nggak semua arsitek bisa mendesain. Desain bentuknya iya, tapi dalamnya itu punya kesulitan sendiri gitu ya, di mana sampah-sampah infeksius itu kan harus di mana saja gitu ya, tata ruangnya dan sebagainya. Atau justru di bidang sosial gitu ya, jadi bisa menjadi pekerja-pekerja NGO gitu ya, bisa juga people empowerment. Nah, people empowerment ini salah satunya justru yang kita lakukan di MBKM semester ini, semester genap di proyek kemanusiaan. Jadi kami sudah melakukan MBKM proyek kemanusiaan 20 SKS. Nah, ini konsentrasinya di people empowerment. Nah, jadi saking banyaknya ini gitu ya, saya nggak sebutin satu-satu. Tapi ini saya nggak melihat ini jadi jadi kendala gitu ya. Justru saya melihat ini jadi keunggulan kalau untuk di arsitektur. Teman-teman di program studi arsitektur di kampus lain pun menganggap seperti itu. Sehingga justru pertukaran pelajar ini kalau bagi kami justru merupakan sebuah kekayaan sendiri buat arsitektur Indonesia. Di mana misalnya kalau arsitektur Udayana itu punya misalnya paket mata kuliah itu arsitektur Bali, khusus arsitektur Bali. Dan itu memang cuman bisa dipelajari di arsitektur Udayana. Kenapa? Karena memang mereka ahlinya sekali gitu ya. Kita kalau gambar candi bentarnya itu kayaknya anak kita udah gemetaran gitu ya. Karena banyak sekali detail-detail, sudah gitu konstruksinya khusus kan gitu ya, dengan ergonomi khusus pula gitu ya. Jadi ergonominya kan pakai siku, depak gitu ya. Terus bata dia juga khusus kan gitu ya. Treatment materialnya juga khusus. Nah, dengan pertukaran pelajar ini gitu ya, dengan minor ini sebenarnya mahasiswa kita yang misalnya menyukai arsitektur Bali, dia justru bisa bertukar gitu ya ke arsitektur Udayana tadi ya. Lalu di Jawa Timur juga ada satu prodi justru jurusannya seni arsitektur, justru program studinya namanya seni arsitektur. Jadi sebenarnya dia berbasis dari seni murni gitu ya, teman-teman di seni murni. Jadi seperti membuat patung, membuat ini, karena kadang-kadang kita lihat di gerbang-gerbang perumahan gitu ya, di gerbang kompleks real estate juga ada gerbang-gerbang yang sebenarnya itu adalah karya seni, bukan semata-mata building arsitektur building gitu ya. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa justru minor ini justru harusnya menambah kekayaan gitu ya, atau gasana dari mahasiswa kita dan dari prodi kita gitu ya. Kalau di arsitektur merasanya seperti itu. Yang sudah berjalan memang yang kemarin 4 SKS itu kita ada mahasiswa interior design yang memang mengambil minornya arsitektur gitu ya. Kalau dari jurusan lain belum, karena memang kami baru buka 2 semester ya untuk minor yang 4 SKS. Nah, untuk teknologi juga demikian. Jadi ada program studi misalnya di UMN gitu ya, karena dia berbasis teknologi, itu dari semester 1 dan 2, kalau di kampus lain itu masih menggambar manual, di sana sudah diajarkan BIM ini. Bayangin di semester 1 dan 2 basicnya sudah diajarin BIM gitu ya, dan ini luar biasa gitu ya, menurut saya luar biasa. Tapi memang konsentrasinya mereka di sana. Oleh karena itu kalau misalnya teman-teman di maksudnya mahasiswa Maranatha ini mau memperdalam, mereka bisa memilih gitu ya, mau konsentrasinya ke arah mana. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini juga yang menyebabkan, jadi kalau tadi kita lihat dulu dari peta karirnya arsitektur di mana, lalu kita coba rumuskan menjadi warna prodi gitu ya, warna prodi khususnya di Maranatha. Nah, di Maranatha sendiri kami menemukan bahwa sekolah arsitektur itu tidak berjalan beriringan dengan dunia kantor arsitek atau profesi arsitek itu sendiri gitu ya, di mana sekolah arsitektur kebanyakan hanya mengajar soal desain gitu ya,
Tapi di kantor arsitek, kalau kita mendirikan firma arsitek, kita juga selain desain, kita harus menguasai legal gitu ya, bukan hanya dokumen, tapi peraturan-peraturan seperti peraturan bangunan gitu ya, GSB, FAR dan lain sebagainya. Lalu harus mengelola project management, kita melakukan pengawasan, apakah tukang ini membangun sesuai gambar yang kita ajukan gitu kan, dan lain sebagainya. Dan economical gitu ya, karena semuanya berhubungan, kita harus juga bisa menghitung satuan bangunan ini ke dalam rupiah. Nah, oleh karena itu, kalau boleh dibilang sekolah-sekolah arsitektur yang misalnya sudah puluhan tahun berjalan itu, paling tua sebenarnya dari ITB, sekolah arsitektur itu sudah 70 tahun berarti, 71 tahun. Nah, itu mereka kebanyakan masih menjalankan yang namanya service based model, gitu ya, service based model yang melayani klien satu persatu, gitu ya. Jadi kalau saya mau bikin rumah itu dilayani satu, lalu dibuat. Nah, itu yang dikatakan sebagai service based model, ya. Marketnya sekarang sebenarnya sudah jenuh gitu ya, karena service based model ini sulit kan gitu ya, dapat klien itu sulit. Bayar tadi hanya 20% yang jadi arsitek. Oleh karena itu yang lain ya ini karena frustrated ini gitu ya, makanya nggak jadi arsitek lagi karena sulit dapat klien yang one by one seperti itu kalau dilayani. Nah, namun dengan tadi ya banyak, kalau kita tarik ke entrepreneur jadi seperti ini, kalau kita tarik ke teknologi jadi seperti ini, itu memunculkan new business model gitu ya. Kalau di arsitektur itu bukan hanya sebagai arsitek yang menukarkan waktunya untuk menggambar bangunan kepada klien ya, tapi muncul profesi-profesi yang sebenarnya arsitektural, masih arsitektural, tapi sudah tidak menukar waktunya gitu ya, not trading time, lalu punya kebebasan ya, dan mungkin yang digarisbawahi adalah interdisiplin gitu ya. Jadi ada banyak skill yang tergabung di sana. Tadi kita harus punya skill komputer, kita harus punya skill entrepreneur dan lain sebagainya. Nah, karena itu kolaborasi adalah keharusan gitu ya, kalau untuk kita mau masuk ke new business model of architecture ya. Dan karena kami baru, jadinya kami akan mengarah ke yang baru tentu saja gitu ya. Kami tidak membangun sekolah arsitektur yang seperti puluhan tahun lalu dibangun. Nah, oleh karena itu kami merumuskan profil lulusan kami 3 sebenarnya ya. Jadi kami bisa meluluskan sebagai arsitek desainer, bisa juga menjadi property developer karena ada property development di sini, dan archipreneur ya. Nah, inilah yang menjadi dasar dirumuskannya paket-paket pertukaran pelajar, atau kita bilangnya program minor ya, program minor yang sekaligus bisa juga diklaim sebagai skema MBKM pertukaran pelajar. Nah, sebenarnya kami punya 3 gitu ya, kami merumuskan 3 paket minor. Yang pertama adalah digital architecture, ini yang tadi yang ditarik ke teknologi gitu ya. Lalu kami juga punya property developer, ini yang ditarik ke entrepreneurial tapi lebih ke kawasan. Dan yang satu lagi archipreneur ya. Makanya tidak heran jika sekarang misalnya ada startup-preneur gitu ya, maksudnya startup untuk aplikasi-aplikasi untuk arsitek. Itu yang bikin arsitek karena dia yang mengerti dunianya gitu ya. Tapi tidak melayani klien satu persatu menggambar bangunan untuk diberikan gitu ya, tapi mereka memang membuat seperti itu. Bahkan kalau di sini dia bisa menjadi produk gitu ya, bisa menjadi produk. Ada juga yang bikin seperti co-working space, jadi startup tapi co-working space, itu yang bikin arsitek gitu ya, seperti WeWork dan lain sebagainya. Nah, untuk itu ini yang kemudian kami develop atau kami breakdown menjadi mata kuliah, karena tentu saja yang akan keluar di transkrip dari teman-teman mahasiswa itu harus berupa mata kuliah dari paket yang ditawarkan seperti ini. Makanya memang
kami selalu beri judul supaya teman-teman yang di luar arsitektur juga bisa bisa memilih konsentrasi mana yang akan dia perdalam gitu ya, dibanding sisi ilmunya yang mereka jalani sekarang. Nah, ini yang sementara sih kita belum buka 3, kita masih buka 2 karena keterbatasan SDM. Yang pertama adalah digital arsitektur, di mana ini adalah list mata kuliahnya yang akan didapat jika teman-teman mengambil pertukaran paket ini. Dan ini yang skemanya property developer ya. Jadi selain belajar arsitektur, ini juga kita belajar menjadi property developer. Jadi akan banyak belajar tentang housing ya, tentang penataan kawasan gitu ya. Bahkan kita punya mata kuliah Feng Shui juga untuk komersial dan properti. Oke, ini sisanya sebenarnya hanya sharing tentang karya teman-teman dari yang non-arsitektur, mengambil minor arsitektur, tapi ini yang kemarin masih 4 SKS skemanya. Ini hasil karya dari teman-teman mahasiswa. Jadi mereka sudah mengerti juga cara memilih material bangunan sampai ke sana, bukan hanya eksplorasi bentuk gitu ya, fungsi, menggambar teknik, tapi juga untuk material eksterior dan lain sebagainya itu diajarkan. Ini salah satu karya lainnya dari teman-teman program minor. Ini minor 1 dan ini di tahun keduanya. Jadi mereka membuat ini rumah. Kalau ini seperti kiosk gitu ya. Projectnya kalau ini rumah tinggal tapi skalanya kecil, micro house gitu ya. Mereka sanggup membuat seperti ini. Nah, itu yang sudah kami jalankan. Mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Yohanes. Baik, terima kasih Bu Verlina. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, saya juga coba rangkum apa yang disampaikan oleh Bu Verlina. Jadi memang program minor ini difahami oleh Bu Verlina dan tim ya, itu untuk mengarahkan mahasiswa pada profesi yang novel ya, yang baru, yang bahkan mungkin jarang didengar. Nah, sebagai contoh tadi ada Green Design Consultant yang saya tangkap, yang nggak akan bisa hanya dikuasai dari perspektif arsitektur aja, tapi perlu juga perspektif lingkungan mungkin untuk menghasilkan desain yang memang ramah lingkungan tadi, begitu mungkin Bu ya. Kemudian paket minor membantu mahasiswa, khususnya di luar prodi bahkan di luar fakultas, mendapatkan mata kuliah yang terintegrasi. Jadi mahasiswa tidak asal pilih mata kuliah di prodi-prodi tertentu, tapi dibantu oleh prodi untuk disusun supaya paket tadi itu memang paket yang ada tujuannya, seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi perspektif yang bisa saya tangkap adalah bahwa program minor ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting. Penting karena kita tidak boleh menutup mata lagi, kita tidak bisa hanya mengandalkan satu kompetensi tertentu ya, terkadang kita harus sintesa kompetensi-kompetensi yang berbeda tadi untuk menghasilkan kompetensi yang baru. Nah, itulah yang akan menjadi profil lulusan kita, sehingga profil lulusan kita tadi itu ketika keluar di dunia usaha maupun dunia industri itu benar-benar terpakai. Karena memang realitanya tadi seperti yang digambarkan oleh Ibu Verlina, office sama school tadi ya, atau kampus dengan kantor itu tadi beda banget gitu. Kantor dia ada banyak perspektif, kalau di school tadi hanya desain, padahal realitanya sudah tidak demikian. Mungkin itu yang menjadi catatan dari saya selaku moderator, Bapak Ibu sekalian. Langsung saja kita buka sesi diskusi. Semoga melalui diskusi ini nanti semakin jelas ya visi dan misi dari mata kuliah atau program minor ini, dan bagaimana kemudian kita kolaboratif ya antar prodi, baik itu SDM-nya maupun juga administrasinya. Baik Bapak Ibu, saya persilahkan jika ada yang ingin bertanya atau menanggapi, boleh langsung membuka mic-nya atau boleh juga melalui kolom chat. Baik, kalau belum ada yang langsung ingin bertanya, mungkin yang dari kolom chat tadi sudah dicatat oleh host. Pertanyaannya adalah,
boleh untuk ditanggapi oleh siapa saja, mungkin nanti boleh ditanggapi oleh kedua narasumber. Kalau di teknik tidak ada mata kuliah minor ya, jadi bagaimana? Ini mungkin pertanyaannya mendasar lagi. Kalau saya boleh tanya lebih keras lagi, seberapa penting sih minor gitu sampai dia harus ada, ya gitulah kurang lebih ibu-ibu sekalian yang menjadi narasumber. Mungkin boleh ditanggapi langsung oleh dua narasumber. Boleh dari Ibu Melda dulu boleh? Oke, suara saya terdengar nggak ya? Tadi kayak jelas ya? Oke. Nah, jelas Bu, jelas. Ya, mungkin sama ya seperti Pak Yohanes tadi, harus ada mindset-nya bersama juga dari prodi. Kalau memang perlu ada paket minornya, ya bisa dibuat gitu ya. Karena untuk ke arah depannya pasti banyak profesi yang butuh lintas bidang ilmu kayak gitu ya, memperkuat itu. Jadi kalau mindset-nya sudah seperti itu, kita bisa tinggal menentukan mata kuliah mana saja yang bisa dibikin paketnya gitu ya, untuk ditawarkan ke orang lain, atau kita misalnya melihat dari paket yang ditawarkan oleh prodi lain mana yang cocok dengan prodi kita, itu sangat memungkinkan gitu. Jadi pada saat pembuatan paket yang 20 SKS, sebenarnya nama mata kuliahnya sih nggak mesti nama mata kuliah minor gitu. Kalau di FSRD memang dulunya karena sudah terlanjur ada mata kuliah minor, makanya itu diadopsi, digabungkan dengan paket minor yang 20 SKS gitu ya. Sedangkan kalau di fakultas lain mungkin dulunya nggak pernah ada mata kuliah minor seperti di FSRD, ya berarti tinggal diramu aja sih, dipilih-pilih mana mata kuliah yang kayaknya bagus nih untuk ditawarkan ke prodi lain sebagai paket minor, itu bisa. Atau kita melihat penawaran dari prodi lain, oh ini paket minor dari prodi lainnya cocok nih untuk prodi kita, nah itu tinggal dipilih. Mungkin seperti itu kalau tanggapan dari saya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu. Boleh langsung ditanggapi Ibu. Bu Felina, ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, Bu Maria. Sebenarnya sepaham, sebenarnya tidak ada masalah kalau memang tidak punya, di prodinya tidak punya mata kuliah minor sebelumnya gitu ya. Karena sebenarnya paket pertukaran pelajar ini kan bagaimana kita misalnya membuka gitu ya, membuka kesempatan untuk teman-teman yang misalnya mau mempelajari ilmu yang di prodi kita, tapi dengan dengan syarat tertentu, karena kita juga kan bisa misalnya kalau yang minor arsitektur gitu kan, misalnya bisa kita syaratkan itu minimal semester 5 gitu ya, atau minimal mengerti gambar teknik bangunan gitu ya, itu bisa kita syaratkan. Yang mempelajari gambar teknik bangunan sebenarnya kan banyak teknik lain juga sebenarnya belajar gambar teknik gitu ya. Kalau adik saya di TI juga dia belajar gambar teknik juga tuh di teknik industri kan gitu ya. Jadi sebenarnya itu bisa gitu ya. Jadi tinggal syaratnya aja yang kita arrange gitu ya, bagaimana supaya kompetensinya mereka tercapai dan maksud dan tujuan mereka mengambil lintas prodi itu seperti apa gitu ya. Karena kalau saya sharing aja ada kisah begini soalnya gitu ya. Jadi ketika ditanya kenapa kamu ngambil arsitektur gitu ya. Nah itu sebenarnya anaknya jago gambar fur gitu ya. Jadi jago gambar figur gitu ya, bikin karakter gitu. Sebenarnya dia jago itu. Tapi dia bilang kalau saya gambar komik, background saya polos Bu gitu ya, jelek gitu ya. Backgroundnya jelek. Kenapa? Karena saya nggak bisa gambar bangunan gitu ya. Karena saya nggak bisa gambar bangunan. Jadi kamu kuliah arsitektur supaya dia bisa menggambar bangunan dengan tepat. Ketika dia bikin komik, dia backgroundnya itu jadi misalnya kalau gambar kota ya beneran seperti kota gitu ya. Nah
ada berbagai motivasi sebenarnya dari mahasiswa-mahasiswa kita sebenarnya kenapa mereka mengambil prodi kita. Memang tidak selalu dia masuk ke arsitek itu mau jadi arsitek gitu ya. Justru ya lucu juga kan gitu ya. Ketika dia gambar komik, saya butuh gambar bangunannya dan saya nggak bisa gambar bangunan. Makanya dia kuliah arsitektur 4 tahun, bayangin gitu ya. Tapi itu terjadi gitu ya. Jadi istilahnya pengguna dari program studi itu sebenarnya unik-unik gitu ya, macam-macam. Oleh karena itu mata kuliah minor ini justru membuka kesempatan kan buat teman-teman yang misalnya memang motivasinya berbeda-beda. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Yohanes. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Verlina. Mungkin itu yang bisa direspon Bu Maria, bahwasanya memang kebutuhannya kalau yang saya tangkap tadi dari Bu Isabella dan Verlina, ya karena memang ya kondisinya sekarang memang meminta kita punya kompetensi di luar dari prodi kita sendiri, begitu Ibu. Ya kalau saya ingat alasan dari Mas Nadiem ya, kemudian kenapa MBKM dikeluarkan, karena memang mahasiswa harus adaptif terhadap setiap perubahan. Ya mungkin malah pertanyaannya kebalik sekarang, kenapa nggak perlu minor kalau begitu ya, atau kenapa nggak perlu MBKM, mungkin malah itu yang harus ditanyakan sekarang. Kenapa kita tidak menganggap itu sesuatu yang penting. Jadi saya pikir mengenai diskusi ini harusnya sudah cukup selesai ya, bahwa minor itu sesuatu yang perlu, kalaupun dianggap tidak perlu, sesuatu yang wajib bahkan sekarang ya, terlepas perlu tidak perlu, karena dari pemerintah mewajibkan MBKM yang sifatnya lintas prodi salah satunya, yaitu sampai dengan 20 SKS. Mungkin itu dulu Bapak Ibu, ada tanggapan atau pertanyaan lainnya mengenai paket atau program minor? Boleh juga sharing Bapak Ibu, apakah ada inovasi-inovasi di prodi masing-masing terkait dengan pembentukan paket minor ini, atau mungkin ada tantangan hambatan yang mungkin kita bisa sharing sama-sama, karena memang kalau ini dilakukan sendiri-sendiri tanpa berkolaborasi dengan setiap prodi, padahal mata kuliah ini lintas prodi, saya yakin sangat sulit ya Bapak Ibu sekalian. Maka melalui forum diskusi ini justru akan kebentuk ini dengan sendirinya, bagaimana cara kita bekerja bersama. Baik, selanjutnya pertanyaan mungkin dari Bu Imelda. Silakan Bu, langsung saja Ibu. Ya, makasih Pak Yohanes. Ya, saya izin bertanya ke Ibu Isabella. Tadi saya melihat sekilas sih tentang paket-paket minor yang ditawarkan. Jadi itu ada yang ganjil genap ya Bu Isabel ya, atau semuanya ada yang diganjil, semuanya digenap 20 SKS itu? Ya, ada yang kami buka di ganjil, ada juga di genap, karena disesuaikan dengan kemampuan prodinya untuk membuka paket itu. Karena kan ada yang dosennya full ngajar di semester mana gitu ya, jadi kita atur-atur. Terus ada juga yang misalnya mahasiswa reguler kami banyak yang ngambil mata kuliah serupa gitu di semester mana, jadi kami atur-aturnya seperti itu supaya pas dibuka ada pengajarnya juga gitu. Oke, jadi artinya kalau total 20 SKS itu gabungan dari ganjil genap begitu ya, maksudnya bukan 20 SKS diganjil aja atau 20 SKS itu digenap aja, ditotalkan gitu maksudnya Bu Isabel ya? Oh enggak Bu, kalau di paket yang baru yang kami bikin sih udah 20 SKS di setiap semester. Jadi 20 SKS itu bisa diganjil atau digenap, tapi memang full di semester yang sama, artinya begitu ya? Betul Bu. Oke, jadi artinya nggak mungkin, nah tapi kalau mata kuliahnya memang, kalau gitu mata kuliahnya memang sengaja dipilih tadi di paket-paket itu, misalnya untuk paket ganjil memang dipilih hanya mata kuliah yang ada di ganjil saja, dan digenap hanya mata kuliah digenap aja, atau ada dibuka khusus gitu, jadi misalnya mata kuliahnya harusnya ada digenap nih gitu ya. Cuma karena kita mau buka di ganjil, maka terpaksa dibuka khusus di ganjil juga. Jadi teknis ininya gimana Bu Isabel? Ya, variannya banyak juga sih Bu. Ya, variannya banyak, jadi ada yang seperti yang pertama, ada seperti dua. Jadi karena di kami juga kadang ada mata kuliah tertentu yang
secara real harusnya sih hanya bukanya di ganjil, tapi karena biasanya suka ada anak yang ngulang, jadi dibuka juga di genap itu juga ada kayak gitu-gitu. Jadi timnya memang ya banyak ngobrol-ngobrol juga untuk make sure, dan kalau memang kami sudah menawarkan nanti kami buka gitu. Oke, jadi artinya kalau udah jadi artinya mata kuliah misalnya diganjil itu mungkin aja tadinya ada mata kuliah dari genap gitu ya Bu Isabel, yang ditarik ke ganjil gitu ya dengan pertimbangan khusus gitu. Ya, karena betul. Ada yang mengulang misalnya begitu ya. Nah, tapi itu artinya mata kuliahnya sudah fix pasti dibuka ya Bu. Jadi nggak mungkin misalnya ternyata mahasiswa yang mengambil, apalagi kalau pilihan gitu ya mata kuliahnya kurang gitu ya dari kuota gitu. Itu artinya tetap akan dibuka Bu Isabel, atau masih tetap memperhatikan kuota dan sebagainya? Ya, itu juga memang pertanyaan kami di masa MBKM ini ya, karena saking banyaknya varian kan kita harus juga di satu sisi harus tanggung jawab buka apa enggaknya itu ya. Jadi kalau dari kaminya sih komitmennya akan tetap buka. Terus waktu kemarin sempat juga kami ngobrol-ngobrol sama ya wakil rektor juga terkait yang hal-hal semacam ini. Memang kelihatannya karena kondisi MBKM ini kan ya perubahannya banyak gitu ya, tek. Jadi waktu itu katanya ya saking banyaknya, jadi waktu itu oh ya udah yang obrolan itu nanti pas udah mendekati kejadian kita ngobrol lagi gitu gitu. Tapi kelihatannya kalau satu kampus, satu universitas punya komitmen yang sama supaya MBKM-nya jalan, kayaknya memang harus dibuka gitu ya, untuk diizinkan untuk dibuka ya, karena kalau enggak saling tak tunggu-tunggu ya, satu bisa berani membuka tapi ditolak kayak gitu. Jadi kalau dari komitmen fakultasnya sendiri sih ya udah buka aja gitu. Dan itu sebabnya kami juga mencoba meminimalisir kemungkinan minim peminat dengan cara ada beberapa paket yang disesuaikan dengan anak-anak prodi terkait gitu. Karena kan ada yang mata kuliahnya tuh barengan gitu ya. Jadi kami atur-atur seperti itu juga. Barengan dengan mahasiswa prodi kami gitu. Oke, baik. Makasih Bu Isabel. Nah, mungkin satu hal lagi Bu Isabel, kalau tadi yang paket dari macam-macam prodi itu masih dimungkinkan apa enggak di MBKM yang baru ini? Jadi artinya satu paket 20 SKS tapi dari mata kuliah berbagai prodi gitu, atau hanya khusus satu prodi. Jadi DKV satu, arsitektur satu gitu, atau bisa ngacrok gitu ya, macam-macam prodi jadi satu paket 20 SKS. Kalau kemarin juga ini proses yang masih berjalan di fakultas kami. Jadi kalau untuk pertukarannya sebenarnya kelihatannya masih memungkinkan, cuma harus kita yang paketin gitu ya. Tapi belum kami finalisasi karena beresin yang minor ini dulu. Karena kalau minor kan harus yang satu prodi 20 SKS gitu ya. Nah, ada beberapa prodi di fakultas kami yang melihat ada kebutuhan untuk campur itu. Cuma ya karena belum final ya kita belum sampai masukin, ditawarin ke mahasiswa atau adendum gitu-gitu sih belum ya, karena ini juga masih diramu, mengingat kalau campur-campur gitu ya ada kendala lain kan, kayak misalnya jadwalnya bentrok gitu ya. Ya betul, masalah jadwal ya betul. Kayak gitu-gitu, ya, jadi nah, masih penjajakan. Oke, nah terus satu lagi, kalau artinya dalam hal ini mahasiswa kalau mengambil paket wajib total 20 SKS itu ya Bu Isabel ya, artinya tidak diperbolehkan jika misalnya mereka hanya pilih mungkin 2 mata kuliah aja yang mereka minat gitu. Jadi artinya itu tidak diperbolehkan ya Bu Isabel? Iya Bu, betul. Biar terlapor 20 SKS MBKM. Oke, baik. Makasih Bu Isabel. Oh ya, untuk saya mungkin sedikit ke Pak Yohanes kali. Pak Yohanes, kalau misalnya 20 SKS itu memang wajib di satu semester, artinya kita nggak bisa pecah menjadi ganjil genap, totalnya 20 semester gitu ya Pak Yohanes ya? Untuk saat ini. Kalau sepanjang yang saya tahu untuk disebut MBKM harus selesai dalam 1 semester Bu ya. Karena itu kalau yang saya tangkap tadi dari Ibu Isabella,
Kalau yang tidak mengambil MBKM, nah tadi kata Ibu Isabella kan ada istilah begitu tadi Bu ya, tidak mengambil MBKM. Jadi sebenarnya nggak masalah mungkin Bu ya kalau tidak dalam 1 semester. Ya, yang Karena kan non-MBKM. tidak akan dilaporkan sebagai MBKM, tapi untuk dapat dilaporkan Ya. sebagai MBKM maka harus selesai dalam 1 semester. Oke, jadi artinya mereka bisa mengambil kalau non MBKM itu mungkin aja pecah-pecah gitu ya Pak ya. Kecuali kalau mau terlapor sebagai MBKM baru wajib 20 SKS ya. Benar, Bu. Oke, baik itu saja. Terima kasih Pak Yohanes. Ya, baik Bu. Ya, baik saya tambahkan sedikit tadi Bu. Mungkin sederhananya adalah kalau mahasiswa dapat pengalaman belajar di prodi berbeda, tapi tidak dilaporkan MBKM. Satu lagi mahasiswa dapat pengalaman, tapi dilaporkan sebagai MBKM. Begitu Bu Isabella ya. Baik, Iya. mungkin ya baik. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian? Saya mau nambahin paling. Ya, baik silahkan Pak Ismet ya. Ya, terima kasih Pak Yohanes tadi terkait pertanyaan Ibu Imelda. Memang di beberapa prodi berbeda ya sistem paketnya. Kalau di Seni Rupa Murni contohnya paket minor art project 1 itu berarti dia adalah mata kuliah yang dibuka di semester ganjil semuanya. Sehingga itu tidak dimungkinkan lagi ada mata kuliah yang terpaksa dibuka gitu, karena itu pasti dibuka. Lalu minor art project 2 itu dia paket semua mata kuliah yang dibuka di semester genap, sehingga kita juga tidak repot ya, prodi tidak direpotkan untuk harus membuka gara-gara ada yang ambil MBKM lalu terpaksa harus membuka mata kuliah. Nah itu jadi kalau kami sih nanti proses secara teknisnya disatukan dengan kelas yang reguler, si anak-anak yang ambil MBKM pertukaran pelajar di prodi kami gitu. Jadi nanti baur dengan mata kuliah kami di kelas masing-masing dengan mahasiswa yang reguler di kami gitu. Itu mungkin. Terus yang kedua tadi menanggapi soal Ibu Imelda yang ngambil mata kuliah eceran, mungkin itu harus dibedakan juga antara paket MBKM dengan elektif ya. Kami juga kan menyediakan mata kuliah elektif yang bisa diambil 1 mata kuliah, 2 mata kuliah gitu ya. Salah satu contoh kemarin di kami ada yang ngambil dari sastra sastra Jepang yang ngambil mata kuliah art and mythology. Ya itu nggak bisa dihitung MBKM memang, tapi elektif ya. Itu aja mungkin tambahan ya Bu Isabella. Punten saya nambahin. Baik, makasih Pak Ise. Ya. Nah, satu lagi Pak Yohanes, saya jadi kepikir silakan, Bu. ini, kalau misalnya ada mahasiswa dari Fakultas Bisnis, misalnya katakanlah semester depan tuh tertarik mengambil salah satu paket yang ditawarkan FSRD gitu ya, paket MBKM-nya. Nah, terus kita berarti harus melampirkannya atau mengajukan adendum, atau maksudnya dari FSRD kan udah ada ya SK-nya, atau dari Fakultas Bisnis tetap harus melampirkan mata kuliah itu ke adendum kita? Yang bantu jawab. Oh iya silakan Pak Imam. Ya, mungkin. Ya, selamat siang Ibu Bapak ya. Ya, mohon maaf saya agak belakangan ya masuknya begitu. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dan responnya. Terima kasih Bu Bella ya, Bu Perlina yang sudah menyampaikan tadi pemaparan. Ya, memang tujuan kita pada hari ini adalah seperti itu, Bu. Jadi tujuannya nanti bisa jadi misalnya tawaran dari seni rupa tentang mata kuliah, ada mata kuliah yang paket tadi ya, minor. Kalau minor kita ngambil minor itu berarti harus 1 paket 20 ya berarti ya, Bu Bella ya. Kalau di tadi yang ya memang ada juga yang katakanlah yang tadi ya Pak Ismet bilang tuh eceran gitu ya, sifatnya eceran, mengambil beberapa mata kuliah elektif yang ada ditawarkan oleh program-program studi lain gitu ya, termasuk di seni rupa begitu. Nah itu dimungkinkan ya mahasiswa untuk mengambil itu. Nah, namun apakah memungkinkan di program studinya itu, apakah dia mengambil elektif beberapa mata kuliah saja gitu ya di program studi lain, atau tadi mengambil full minor di program studi lain, mengambil satu kompetensi berarti ya Bu Bella dan Bu Verlina ya, mengambil satu kompetensi yang ditawarkan oleh salah satu program studi di seni rupa. Nah, tentu itu harus
diadaptasi dahulu di kurikulumnya Ibu Bapak sekalian. Jadi semisal di manajemen ya di Fakultas Bisnis ingin mengadaptasi tawaran dari program minor ini, salah satu atau salah 4 begitu ya dari program studi yang ada, artinya berarti harus diadopsi tawaran kurikulum minor ini diadopsi di dalam kurikulum di manajemen ataupun di akuntansi. Nah, sehingga daftar mata kuliah dan kode mata kuliahnya itu didaftarkan di program masing-masing. Sehingga ketika mahasiswa tersebut berkuliah, ini minor begitu ya. Kalau minor berarti harus ambil full gitu ya. Dosen walinya mungkin bisa menyampaikan pengarahan, terus kemudian juga bisa jadi ya Bu ya dimungkinkan ya, misalkan perwaliannya bersama-sama dengan DKV atau mungkin bersama-sama dengan desain interior gitu ya, dosen wali dibantu dengan tim desain interior atau desain komunikasi visual gitu ya untuk membantu menjelaskan gitu. Jadi langkah awalnya memang perlu adanya adendum begitu ya Bu Imel dari kurikulum yang ada di program studi masing-masing supaya bisa mengadopsi perkuliahan minor tersebut. Memang agak berbeda Ibu Bapak. Ini kalau ini saya lanjutkan ya Bu ya. Kalau yang tadi yang pertanyaan Ibu Email perlu diadopsi ya dengan mengadendum kurikulum. Nah ini yang lanjutan. Lanjutan memang agak berbeda. Tawaran ya ada 2 hal ya, minor dan perkuliahan antar program studi MBKM. Nah, di dalam perkuliahan antar program studi MBKM itu dimungkinkan mahasiswa ini mengambil mata kuliah dari berbagai prodi namun dikumulatifkan SKS-nya menjadi 20 begitu ya, dan itu akan terlapor nantinya menjadi 20 SKS gitu ya, pertukaran antar program studi. Nah, itu yang sekarang ini kita lakukanlah sebetulnya ya, oleh kebanyakan program studi menawarkan mata kuliah eceran yang tadi oleh Pak Ismet itu disampaikan. Nah, harapannya misalnya di 1 semester khusus ya mahasiswa tersebut bisa mengambil mata kuliah eceran, katakanlah di DKV, katakanlah di hukum, katakanlah di mana lagi, misalnya di sastra Inggris atau informatika, dan kemudian di total 20. Namun pada prakteknya kita tidak pernah mencapai 20 begitu ya. Hanya paling banter misalnya ngambil cukup di 8 SKS di 1 prodi, terus kemudian sisanya dihabiskan di program studinya sendiri gitu ya. Nah, jadi sebenarnya program minor ini kan sebetulnya juga katakanlah instruksi ya, kalaupun misalnya kita katakan itu instruksi dari Pak Rektor ya, ketika Pak Rektor menyampaikan arahan di awal tahun begitu ya, instruksinya agar juga program-program menawarkan program minor di setiap yang terbuka untuk program studi lain. Nah, jadi itu mungkin Ibu Bapak ya, mungkin perspektif bagi kita. Ada 2 hal gitu ya, pertukaran pelajar MBKM. Pertukaran pelajar MBKM dimungkinkan untuk 1 orang mahasiswa ngambil belanja di berbagai program studi gitu. 2 mata kuliah di sini, 2 mata kuliah di sini, total 20. Nah, yang satu lagi yang ini yang ditawarkan oleh Bu Bella adalah minor ya. Kalau minor fokus aja di satu program studi itu untuk mengambil kompetensi khusus yang ditawarkan oleh program studinya. Begitu Bu. Oke, tanggapan sedikit Pak Imam. Tapi Siap, saya pikir Bu. kalau secara praktik kayaknya memang lebih akan jalan yang seperti yang Bu Bella buat ya. Jadi khusus di prodi
tertentu saja. Karena kalau cara yang pertama yang misalnya 2 di prodi A, 2 Betul. lagi di prodi B, itu kita pasti akan menghadapi kendala bentrok jadwal. Dan itu akan sulit sekali gitu ya, karena ada prodi yang menawarkan mata kuliah tersebut hanya 1 kelas gitu ya. Nggak ada jadwal alternatifnya, jadwal paralelnya nggak ada gitu ya. Nah, sehingga mungkin tidak terambil gitu, terpaksa harus dilepas begitu. Itu sih kendala yang mungkin saya pikir. Ya, makasih Pak Imam. Ya, siap. Itu teknis ya, masalah teknis yang ditemukan. Baik, Pak Yosi. Atau mungkin dari Bu Bella. Ya, enggak Pak Yosi, silakan. Baik, terima kasih Pak Imam. Mohon izin Bapak Ibu ya, saya coba memanaskan lagi begitu ya, memanaskan dalam artian supaya diskusinya semakin jelas dan semakin masuk ke teknis juga begitu. Artinya kan kalau tadi Pak dari diskusi ya ada eceran gitu misalnya, kemudian ada paketan. Kalau dia kemudian menjadi paketan tentu akan sangat mudah. Tapi kompetensi yang didapat ya kan kita bicara plus minus nih ya Bu Isabella dan Bapak Ibu lainnya. Ini yang di-share. Sorry. Misalnya mahasiswa hukum nih ya ngambil di FSRD 20 SKS 1 paket, maka dapat kompetensi dari FSRD gitu. Tapi tujuan minor ini sebenarnya apa sih Bapak Ibu? Itu lagi yang coba memang kita perlu diskusikan, apakah memang kita perlu memastikan mahasiswa dapat kompetensi dari beberapa prodi, kan itu nanti kaitannya eceran, atau cukup dari 1 prodi, karena itu kaitannya dengan kemudahan administrasi. Ini memang hal-hal yang perlu didiskusikan juga nanti, mungkin ada juga tanggapan dari Bapak Ibu mengenai hal tersebut. Karena memang kalau tidak disepakati nanti yang terjadi prakteknya berbeda-beda, ada yang boleh ngecer, ada yang tidak boleh diecer begitu. Dengan pertimbangan yang berbeda juga dan tidak ada yang salah sebenarnya dari pertimbangan tadi. Bagi FSRD misalnya kemudahan administrasi nggak salah tentang itu. Secara praktik lebih mudah dilakukan, tapi mungkin dari prodi yang lain kalau dia diecer, maka dia dapat kompetensi lebih banyak, lebih beragam. Nah, itu juga nggak ada yang salah. Mungkin ini Bapak Ibu bisa ditanggapi, silahkan. Mungkin saya mau nanggapi juga Pak Yohanes. Ya, kalau yang eceran itu, kalau saya pikir justru tidak akan mempertajam kompetensi gitu ya, karena dia ngambilnya sedikit-sedikit gitu ya. Mungkin kesannya banyak sih, di hukum bis didapat gitu ya, di IT dapat, di FSRD dapat gitu ya. Tapi dengan mengambil 1-2 mata kuliah, justru sebenarnya dia cuma dapat kulit-kulitnya aja. Sehingga kalau dibilang mau kompetensi, ya kompetensinya sedikit-sedikit gitu ya, banyak tapi sedikit-sedikit. Nah, sedangkan kalau paketan itu dia akan dapat kompetensi yang lain, tapi justru juga lebih dalam gitu ya. Misalnya katakanlah mahasiswa manajemen, tapi nanti berencana ingin buka bisnis apa namanya desain periklanan misalnya. Jadi dia ngambil paket full di DKV gitu ya. Nah, justru dia akan mendapatkan kompetensi yang memang dia butuhkan gitu daripada dia ngambil cuma 1 mata kuliah di FSRD dan lain-lain. Itu sih kalau menurut saya, Pak Yohanes. Baik, terima kasih Bu Imelda. Tanggapan yang menarik ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain nih, Bu Isabella mau buka lagi. Ya, mau menambahkan. Ya, MBKM ini memang unik ya, saking banyak varian menghasilkan varian baru. Nah, kayak di FSRD juga sebenarnya ada varian yang kami jajaki itu bukan yang 100% eceran atau bukan yang minor aja, tapi eceran yang dijadikan paket. Gitu ya. Jadi karena kami melihat ada potensi kekisruhan administrasi kalau benar-benar dilepas, anak-anak ya udah pilih apa aja, yang penting udah ada di SK, terus jadi random. Makanya salah satu yang kami siapkan juga adalah paket yang sifatnya kita yang milihin gitu, dari prodinya yang memilihkan, oh ini untuk konsentrasi ini kayaknya cocok kalau dia pertukaran pelajar 20 SKS yang mix, tapi hanya mata kuliah bla 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 dari prodi mana, bla 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 dari prodi mana, dan seterusnya, karena ini mendukung CPL, misalnya seperti itu. Jadi proses yang semacam ini kan butuh ngobrol juga dengan prodi yang disasar, supaya nanti kalau anaknya memang benar mau, jadwal bisa disesuaikan dengan prodi-prodi terkait di dalam paket tersebut gitu ya. Nah, jadi hal itu sih yang kami ada beberapa prodi yang menyiapkan hal itu karena ada kebutuhan
semacam itu. Kayak misalnya IT gitu, di DKV butuh ada IT-nya, tapi mix nih, nggak cuma IT aja, ada psikologinya, ada apanya gitu. Nah, itu disusun-susun dulu semacam itu, kemudian baru deh nanti ngobrol, sehingga kalau sudah ada kesepakatan itu kan jadwal bisa diatur mungkin gitu ya. Makanya itu yang memang prosesnya masih rada belum kami selesai kalau saat ini gitu. Karena kemarin ngeberesin yang paket minor dulu begitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Isabella. Boleh kita lanjut ke diskusi berikutnya kali Bapak Ibu sekalian. Ini tadi yang kita juga sebenarnya ketika menyusun MKI ada hal penting ya yang sangat krusial yang perlu disepakati juga Pak Imam ya, mengenai tadi Ibu singgung adalah mengenai CPL prodi tadi Bu ya. Karena kan tiap prodi kan akan punya CPL yang berbeda ya. Kemudian bagaimana mensinergikan CPL tadi. Karena memang kami dari LPK juga mengalami ketika mencoba menyusun mata kuliah kewirausahaan. Mengingat di Maranatha itu kewirausahaan di tiap prodi beda-beda dengan nama yang berbeda, dengan CPL, CPMK yang berbeda. Bahkan di satu fakultas di prodi berbeda, itu punya CPL, CPMK yang jauh berbeda begitu. Artinya ini kan akan menjadi tantangan tersendiri mungkin ke depannya bagaimana kemudian ketika disusun ditolak karena dianggap CPL-nya tidak cocok dengan prodi yang bersangkutan. Begitu juga sebaliknya. Mungkin ada tanggapan mengenai hal ini Bu Isabella atau Ibu Verlina. Tadi mengingat di salah satu materi Bu Verlina kan ada disampaikan arsitek yang versi office tadi ya, dia bukan cuma desain tapi ada legal, ada ekonomi kan, berarti ada kompetensi legal, ada kompetensi ekonomi. Dan satu lagi tadi saya yang terlewat kompetensinya. Mungkin seperti itu. Boleh ditanggapi Bu Isabella dan Bu Verlina sebelum mungkin ada Bapak Ibu audiens yang menanggapi nanti. Kalau terkait dengan MKI, terus terang kemarin ini pas ngobrol-ngobrol sama Prodi, concern-nya lebih banyak terkait jumlah SKS, karena kan banyak sekali gitu ya. Sedangkan kalau misalnya ya merombak lagi, memang concern kami adalah ya ini takutnya nggak beres tepat waktunya, dan nanti anak-anak akan perwalian, harus input segala macam SAT Core, dan nanti banyak kebingungan administratif karena TU dan dosen wali dan mahasiswa itu harus di briefing intensif gitu ya, biar nggak salah ngambil gitu. Mungkin concern kami kemarin ini lebih banyak ke administratifnya. Sedangkan kalau terkait dengan CPL, CPMK, ada beberapa mata kuliah yang sebenarnya yang MKI itu yang sebenarnya sudah ada gitu ya di dalam mata kuliah kami, cuma memang mungkin penempatannya yang agak berbeda dengan ekspektasi. Misalnya kalau MKI kan harapannya 100% mahasiswa ambil itu gitu ya, sedangkan penempatannya berarti kalau semua harus mengambil mata kuliah itu, berarti yang paling aman ya di semester 1 sampai 4 lah, katakanlah begitu. Atau kalaupun mau dimasukkan ke semester 5, 6, 7 kan berarti harus merombak paket yang sudah terlanjur disiapkan gitu, dan itu juga belum tentu bisa masuk gitu. Concern-nya sih kemarin lebih ke situ ya, karena kalau secara konten mungkin ya ada beberapa yang sudah ada mata kuliahnya di kami, ada yang adanya di semester 1 sampai 4, tapi ada juga di semester-semester yang 5 sampai 7 di mana nanti mahasiswanya belum tentu 100% ngambil itu semua, karena skemanya kan beda-beda ya yang mereka ambil gitu ya. Jadi hal itu sih yang kami temui. Mungkin Bu Verlina juga kemarin sempat ada beberapa pemikiran ya terkait itu. Mungkin bisa ditambahkan, Bu. Oke, terima kasih. Dan saya lanjutkan aja. Kalau dari kami sendiri sih sebenarnya karena kami menyusun dari baru gitu ya, bukan warisan gitu ya. Jadi kurikulumnya memang dari kertas kosong gitu, sehingga mungkin lebih mudah gitu ya kalau bagi kami, karena dari kertas kosong itu kita kan memang menyusun kurikulum itu panduannya dari kompetensi IAI dan
kompetensi UIA, itu yang internasional. Kalau dari yang Indonesia dari IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Nah itu ada sekian puluh, jadi dari IAI kalau nggak salah ada sekitar 42 kompetensi, dari UIA ada berapa gitu ya. Nah itu kita mix, kita gabung menjadi CPL Prodi ataupun CPMK yang mau ditampilkan di dalam sebuah mata kuliah. Nah yang saya jarang lihat juga, kemarin kalau baca beberapa RPS dari teman-teman di Prodi, ada beberapa Prodi yang kalau di template-nya Pak Imam itu kan sebenarnya ada rumpun MK ya, rumpun MK dari LPKA kan mungkin di atasnya ada rumpun MK. Nah itu kadang-kadang ada yang kosong gitu ya. Sedangkan kalau di arsitektur sebenarnya sudah cukup jelas. Jadi kalau misalnya rumpun MK-nya teknologi bangunan, misalnya teknologi atau konstruksi gitu ya. Nah itu maka mata-mata kuliahnya yang berhubungan dengan konstruksi yaitu ada di rumpun MK tersebut. Nah, rumpun-rumpun ini sebenarnya juga kan menjadi base atau dasar dari pembentukan KBK yang biasanya ada di program studi ataupun di fakultas gitu ya. Ada yang di bawah fakultas, ada yang di bawah prodi. Nah, KBK ini kan sebenarnya adalah rumpun ya. Jadi kalau misalnya dosen konstruksi, ya dia punya mata kuliah sendiri gitu ya. Kalau dosen misalnya lingkungan binaan dan manusia itu mata kuliahnya beda lagi gitu ya, itu lebih ke masyarakat, ke psikologi manusia misalnya, ke ergonomi dan lain sebagainya. Nah dengan rumpun-rumpun itu sebenarnya sudah memudahkan gitu ya kalau bagi kami menyusun CPMK, dan kalau diterbitkan minor ini disusun program minornya juga sudah sesuai dengan rumpunnya itu gitu. Jadi kalau memang kita mau buka yang properti developer gitu misalnya ya sudah kita pilihkan saja dari rumpun mata kuliahnya itu. Kalau misalnya yang digital arsitektur ya kita pilihkan yang rumpunnya dari yang komputer gitu ya. Nah seperti itu. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Verlina. Ada tanggapan lagi dari Bapak Ibu, mungkin dari audiens dulu Bapak Ibu sekalian. Boleh tanggapan, boleh pertanyaan, atau boleh sharing juga praktik pembuatan program minornya ya di prodi masing-masing. Pak Imam dari tim kurikulum, Pak, ada yang mau ditambahkan, Pak Imam? Iya, betul. Ya, rupanya memang yang pertama untuk mengadopsi atau menyambut harapan dari Pak Rektor ini, mungkin kita program-program studi perlu menyusun ya seperti apa yang disusunkan oleh timnya Bu Bella ya. Tadi sudah dicontohkan oleh Bu Verlina ya untuk yang arsitekturnya begitu ya. Jadi program-program studi boleh menyiapkan apa yang sudah dipersiapkan oleh Bu Bella. Hanya memang dari besaran SKS yang ditawarkan ini memang perlu kita bisa diskusikan lebih lanjut mungkin ya Pak. Rasanya mungkin kita akan duduk bersama lagi ya di tim kurikulum prodi, kemudian juga dengan timnya Pak Yohanes gitu ya, Pak Yohanes Sirait, terus kemudian dengan tim kami di tim bidang 1 ya kurikulum. Ini perlu kita duduk bersama, kita komposisikan begitu ya untuk program ini. Tentu bagi kami ini sangat menarik gitu ya. Jadi untuk program minor ini gitu ya. Program minor ini sangat menarik. Nah, hanya memang ada beberapa hal detail teknis yang memang perlu kita gumuli bersama ya. Yang pertama tadi besaran SKS, kemudian yang kedua tadi juga adalah hal mengenai termasuk di dalamnya itu yang nomor 2 itu MKI ya, inserting MKI di dalamnya begitu ya. Terus kemudian
otomatis kalau misalnya ini kita menghasilkan satu formulasi terbaik gitu ya, dan menghasilkan 20 SKS antara program studi yang menawarkan minor dan plus MKI, maka penjadwalan itu akan terjawab, sudah tidak perlu menjadi persoalan begitu ya. Dan tindak lanjut berikutnya yang ketiga adalah tentu ditindaklanjuti dengan setelah kita sepakat begitu ya dengan kedua hal tersebut ya, besaran SKS dan inserting MKI, maka berikutnya adalah yang mesti harus mungkin bagi kita cepat begitu ya, mengadendum kurikulum begitu ya, mengadendum kurikulum sehingga secara nyata ya tawaran-tawaran program-program minor ini bisa diimplementasikan di setiap program studi yang ingin mengambil kuliah minor di satu program studi tersebut. Nah, itu mungkin yang menjadi gambaran bagi saya ya, bagi kami mungkin di LPKA gitu, Pak Yosi ya. Jadi ada 3 hal itu gitu ya. Tahap 1, 2 ya kita harus bereskan besaran SKS, kemudian inserting MKI kita bereskan, kemudian tahap berikutnya adalah membereskan menyuntik gitu ya, menginfus apa yang sudah didesainkan ini ke dalam kurikulum masing-masing. Nah, akhirnya mahasiswa kita bisa kuliah di tempat ibu bapak sekalian yang prodi-prodi yang menawarkan minor ini. Mungkin itu Pak Yosi, kalau dari saya Pak Yosi konkret saja seperti itu, 3 hal tadi mungkin kita perlu tindak lanjuti nanti ini menjadi suatu hal yang perlu kita tindak lanjuti, mungkin kita atur nanti setelah forum diskusi ini. Untuk waktu ya kita bisa dapat duduk bersama. Mungkin begitu, Ibu Bapak. Terima kasih Pak Imam. Boleh terakhir Ibu Isabella dan Ibu Verlina. Kan kita sepakat lah misalnya bahwasanya minor ini dibutuhkan begitu ya. Tadi kemudian SKS-nya adalah 20. Artinya setiap prodi menyediakan 20 SKS yang dibuka untuk mahasiswa di luar prodi. Khusus untuk 20 SKS ini mungkin tidak, kalau itu lebih baik disusun bersama-sama, dalam artian begini, tadi ada contoh yang menarik dikasih Bu Isabella dan Ibu Verlina. Ada 3 paket kalau nggak salah tadi ya, tapi yang baru direalisasikan 2 paket Bu ya. Benar Bu ya, jadi ada 3 paket yang direalisasikan baru 2 paket. Nah, tiap-tiap paket itu ada 20 SKS, kemudian ada beberapa mata kuliah dengan SKS tertentu masing-masing. Mungkin tidak dari 20 SKS ini disusun dari prodi yang berbeda, sehingga paket itu menjadi paket milik bersama begitu. Jadi ketika mahasiswa ngambil paket A, paket B, paket C, A, B, C ini sebenarnya bukan punya FSRD aja gitu, bukan punya prodi lain aja atau fakultas lain aja, tapi punya bersama. Jadi ketika mengambil itu administrasinya lebih mudah sebenarnya, secara administrasi paket tetap bukan ketengan, tapi secara materi juga adalah integrasi dari beberapa rumpun ilmu tadi begitu Bu. Mungkin itu aja respon sedikit Bu, sebelum mengingat waktu juga yang sangat singkat. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan untuk diskusi berikutnya di forum selanjutnya. Silakan mungkin dari Bu Isabella dan Ibu Verlina. Ya, makasih Pak. Ya, betul, dari beberapa paket yang sudah ada, bisa bilang ini baru kategori paket minor yang pure gitu ya, satu prodi aja. Jadi memang beberapa prodi dari kami juga rencananya memang tektokan juga dengan prodi lain untuk membuat eceran yang dipaketkan itu. Jadi supaya bisa saling ngobrol lebih dalam dan bisa bikin suatu paket yang sama-sama saling dibutuhkan dan melengkapi gitu ya. Karena memang kalau paket minor yang kemarin ini kami lihat potensialnya untuk terutama untuk mahasiswa yang sama-sama dari FSRD itu lebih bisa ngambil karena udah punya background seni yang sama gitu ya, atau untuk mahasiswa dari kampus-kampus lain yang biasanya pertukaran pelajar, itu bisa juga
ngambil dari paket minor tersebut juga gitu. Jadi terbuka juga sih untuk kustomisasi untuk tahap berikutnya, untuk paket berikutnya ya. Ya, eceran yang dipaketkan itu. Baik, terima kasih Bu Isabella. Terakhir boleh dari Ibu Verlina. Ya, sebenarnya awalnya saya juga usulnya seperti yang Pak Yohanes. Jadi saya malah udah bikin paket bersama ya udah coretan bersama Fakultas Hukum gitu ya dan lain-lain karena ya seperti tadi dibilang kita tidak terlepas dari legalitas juga untuk arsitektur ketika berprofesi gitu. Nah, jadi sebenarnya itu jadi satu warna sendiri lagi sih. Cuma memang mungkin secara sistem, prosedur dan lain-lainnya mungkin bertahap ya Pak ya, bertahap karena memang antar prodi itu pasti koordinasinya lebih kompleks. Terus untuk pencatatan di SAT mahasiswa mendaftar juga seperti apa itu juga rasanya akan lebih kompleks. Tapi harusnya ke arah kampus Merdeka itu ya harusnya seperti itu. Ada juga paket-paket yang memang gabungan dari beberapa program studi yang itu justru menjadi kekuatan sendiri gitu ya. Oke, malah lebih bagus kalau itu jadi kekuatan Maranatha gitu. Seperti kalau saya tadi bilang Udayana ya arsitektur Bali ya saya ambilnya ke Udayana. Jadi kita sebenarnya punya mahasiswa lain di luar mahasiswa kita sendiri dan itu jadi market yang berbeda juga gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Verlina dan terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi diskusinya ya memang namanya diskusi tidak kemudian sampai kepada sebuah keputusan Bapak Ibu ya, tapi melalui diskusi ini mendekatkan kita kepada perspektif yang sama sehingga visi pembelajaran di Maranatha juga menjadi lebih sama, setidaknya seragam dalam artian mempermudah mahasiswa secara administrasi, teknis, dan lain-lain, tapi tetap meningkatkan kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dan saya simpulkan selaku moderator. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita berikan applause terlebih dahulu, boleh applause online lah begitu ya kepada Ibu Isabella, Ibu Verlina, terima kasih untuk sharingnya dan sangat bermanfaat. Semoga pekerjaan selanjutnya semakin lebih baik lagi dan semakin diberikan kesehatan. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari MC, silahkan Ibu. Ya. Baik, terima kasih banyak kepada Bu Isabella dan Ibu Verlina selaku narasumber yang sudah berkenan berbagi pengalaman praktik perkuliahan minor dalam diskusi kita hari ini. Juga kepada Pak Yosi selaku moderator, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke sesi foto bersama, terlebih dahulu kami meminta waktu Bapak Ibu rekan-rekan semua selama beberapa menit. Kita akan mendengarkan sosialisasi tata cara pengunduhan sertifikat acara kegiatan forum diskusi ke depannya yang akan dijelaskan oleh Saudara Kafka. Kepada Kafka dipersilakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Kafka. Saya izin meminta waktu Bapak Ibu sebentar untuk menjelaskan tata cara pengunduhan sertifikat. Terhitung dari bulan Maret 2022, kegiatan kita yang tanggal 30 Maret lalu sudah diberlakukan cara untuk mengunduh sertifikat menggunakan aplikasi Saindoku Maranatha pada link saindoku.maranatha.edu. Saya ingin izin share screen di sini. Baik, ini sudah terlihat Bapak Ibu. Sudah terlihat. Ada yang tidak? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah, oke. Nah ini kan link dari presensi ini kan yang dari chat. Nah saya minta Bapak Ibu untuk mengisi dengan benar itu ya di sini. Nah ada dua cara untuk dua cara pengambilan sertifikat. Yang pertama dikirim melalui email. Nah, jadi email yang dikirim itu bakal seperti ini. Nanti ada di bawahnya ada tombol download sertifikat. Ini contoh kasus, saya ambil contoh kasus dari kegiatan yang kemarin itu kan.
Jadi klik aja link di sini, maka sertifikat sudah bisa di-download oleh Bapak Ibu. Ini lagi loading ya, sebentar. Nah, ini contohnya ya, ini sebagai contoh aja gitu kan. Dan ini cara yang pertama melalui email. Kalau tidak terkirim di inbox, mungkin Bapak Ibu bisa cek di spamnya. Siapa tahu masuk ke spam. Dan cara yang kedua itu melalui link ini, saindoku.mater.edu/certificates. Dan di sini Bapak Ibu bisa mengisi NIK atau NIK Bapak Ibu di sini ya, yang sesuai waktu Bapak Ibu mengisi di sini. Nah, misalnya saya mau cari yang punya saya. Nah, seperti ini. Jadi ini sama aja ya, dengan ini. Jadi bakal mendapat sertifikat yang sama. Jadi itu Bapak Ibu silakan pilih mau dari email atau dari Bapak Ibu mau cari sendiri. Gitu. Dan admin Saindoku juga memiliki akses tracking status sertifikat Bapak Ibu. Jadi apakah Bapak Ibu itu sudah mendownload sertifikatnya atau belum gitu. Maka dari itu kami berharap agar seluruh peserta dapat mendownload sertifikat yang telah disediakan. Sekian penjelasan mengenai Saindoku. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Kafka mungkin ada usul, Kak? Ya. Itu untuk proses download, datanya hanya bisa dilakukan 1 kali ya? Ya, betul. Usul gimana Pak? Ya, itu usulnya kalau memang memungkinkan, sebaiknya bisa lebih dari 1, karena ada kemungkinan ketika proses download, itu terjadi corruption data atau segala macam. Kalau terjadi seperti itu, maka sertifikat itu bisa hilang. Gitu. Pak, punten. Tadi saya cari sertifikat dengan yang ditayangkan sekarang, itu keluarnya tanggal 30 Maret, Pak. Bukan yang tadi. Bukan. Iya, yang tadi belum kan ya? Oh, belum. Oke. Kami mengumpulkan data absensi yang hari ini dulu gitu. Ya, makasih Pak. Ya. Nah, Bu. Apakah tadi infonya bisa ditangkap, Kafka? Iya, ya. Yang ada corruption data ya Pak ya? Ya, untuk yang download itu kalau bisa jangan 1 kali, karena bisa terjadi ketika proses download itu terjadi data corruption, akibatnya nggak bisa di download ulang kan? Ini bisa terus-terusan sih Pak ya? Kalau di download ulang. Saya coba yang sudah ada, lalu saya coba download lagi kedua kali nggak bisa. Oh, tidak bisa ya? Iya. 2 kali begini Pak? Iya, jadi udah di-download, tutup, lalu buka lagi, itu yang keduanya nggak mau. Oh. Itu waktu kapan tadi ya keluarnya Pak? itu Pak, tanggal 30 Pak. Nah, yang ini. Yang ini ya? Nah, iya. Adanya yang tanggal 30 kan. Kalau yang hari ini kan tadi belum kami proses dulu gitu di Saindokunya gitu. Ini masih yang tanggal 30. Ini sertifikat Bapak Ibu tanggal 30 masih bisa di-download gitu di sini. Ya, jadi ini kebetulan mungkin yang terakhir ya. Ya. Nah, karena saya kebetulan ada 2, nah yang sebelumnya itu nggak bisa di-download lagi. Mungkin coba dicek lagi deh, ya. Pak, saya udah coba, Pak. Bisa, Pak. Saya udah coba download 2 kali. 2 kali bisa ya, Pak ya? Bisa, jadi mungkin koneksi atau apanya mungkin. Untuk koneksi enggak, karena ini kebetulan kita ini cukup baik, ya. Oh, aneh ya. Tapi tetap diklik tombolnya itu nggak bisa download ulang, hanya sekali. Kalau saya bisa, saya udah download 2 kali Pak.
Saya bahkan coba saya bisa 3 kali saya. Bukan yang terakhir ya, yang sebelumnya lagi, jadi mundur satu lagi. Oh, bukan Kalau 30 yang Maret terakhir itu bisa ya? beberapa kali, betul. Yang 30 Ya, Maret ya? 30 Maret mau 2 kali, 3 kali bisa Pak, tapi semua 30 Maret Pak. Oh, oke. Ya. Bukan nggak bisa, bisa. Jadi yang ya ini kebetulan yang saya ada kegiatan yang 1 April. Nah, sebelumnya itu ada satu lagi yang tanggalnya sebelumnya itu nggak bisa download ulang. Itu bulan Maret. Bulan Maret ya. Iya. Sebelum apa ini atau gimana Pak? Acara ini atau gimana Pak? Kenapa? Iya, beberapa kali, maksud visi Bapak itu mungkin beberapa kali dia ikut dapet sertifikatnya, cuma yang tanggal baru keluar tadi ini Pak, 30. Boleh gitu, bantu Pak. Pak? Mungkin boleh bantu jawab Pak? Ya mungkin untuk yang aplikasi Sendoku ini memang baru diimplementasikan di tanggal 30 Maret kemarin ya. Berarti mulai tanggal 30 ke sini itu sudah menggunakan itu untuk acara-acara di LPKA begitu Pak Joni ya? Iya. Bukan Ya Pak Pak Imam. Joni. Betul. Kalau Pak Imam, halo. Ya. Maksud saya gini, itu kan ada yang di bulan Maret dan bulan April. Ya. Nah, bulan April itu memang bisa di-download beberapa kali, Pak. Tetapi yang bulan Maret itu udah nggak bisa di-download lagi, Pak. Oke, nanti dicek ya Pak ya. Oke, Itu aja. Ya, nanti kami cek ya. Mungkin ada hal apa yang miss mungkin begitu ya. Namun kami perlu, ya betul nanti akan kami cek Pak. Nanti Pak Joni nanti kita akan cek tanggal berapa aja yang Pak Joni ikut acara kami ya LPKA. Ya, mungkin juga harus dicek Pak, apakah memang dari code-nya atau browser dependent-nya Pak. Oke, mungkin ya. Kita nggak tahu ini. Betul. Ya, sejauh kita menggunakan Chrome ya, mungkin kita di sini kita aman-aman aja ke Chrome ya. Kita nggak tahu dengan Safari dan lain-lain gitu ya. Terutama teman yang menggunakan Safari ya, mungkin harus kita cek juga ya, mungkin Kafka ya yang menggunakan Safari. Mungkin gitu Pak. Untuk Pak Joni mungkin nanti akan kami bantu untuk sertifikatnya ya. Yang sudah ada, yang sudah ada sih sebenarnya udah di-download, cuman ini mungkin untuk kedepannya aja. Oh, depannya ya. Baik. Iya. Terima kasih nih Pak masukannya nih program ini. Ya nggak apa-apa, ya sama-sama lah kita ini ya mengembangkan bareng-bareng kan. Iya. Ya. Terima kasih Pak Imam. Pak Imam, kelihatannya saya menemukan ada satu Pak. Kelihatannya ini browser dependent. Oke, ya oke. Jadi browser dependent ini mungkin perlu dicek lagi karena saya nyoba di beberapa browser. Yang saya pakai ada 4 browser, hanya berhasil 50%, download ulang, sisanya nggak berhasil Pak. Oke. Jadi ada 2 browser nggak berhasil, 2 browser yang baik berhasil. Pak, kami catat ya Pak. Nanti kita akan perbaiki Pak. Ya. Oke, masih Pak. Ya. Terima kasih Pak Joni nih masukannya ya. Dan lagi. Ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu. Bila nanti masih ada pertanyaan, bisa menghubungi kami juga ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Kafka. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Kak Eva. Kepada Kak Eva dipersilakan. Maaf Kafka, bisa di-end dulu share screen-nya. Ya. Share screen-nya tolong di-end dulu Kaf. Oke. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya akan memimpin dokumentasi untuk hari ini. Sebelumnya dipersilakan kepada Bapak Ibu yang belum menggunakan virtual background untuk menggunakan virtual background-nya yang telah di-share di kolom chat Zoom, dan dipersilakan juga untuk menyalakan kameranya.
Baik, saya akan mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Baik, slide kedua. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktunya. Ya, baik, terima kasih Eva. Terima kasih semua. Sebagai bagian akhir dari kegiatan kita pada siang hari ini, kita akan menutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Saudara Nathan. Silakan Nathan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Langkah lebih baik kita tutup dalam doa. Saya akan pimpin dalam iman Kristiani, yang lain dapat menyesuaikan. Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu pada hari ini, atas acara forum diskusi pada hari ini, Tuhan. Biarlah setiap pemaparan yang disampaikan oleh para narasumber bisa dicerna dengan baik dan bisa diimplementasikan dengan baik di prodi masing-masing. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri acara ini. Biarlah setiap kegiatan yang akan dilakukan setelahnya bisa berlangsung dengan lancar dan atas pimpinan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya baik, terima kasih Nathan. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi Bapak Ibu serta saudara sekalian pada acara hari ini. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kembali dan sampai jumpa pada pertemuan kita berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semua.